Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Haji Sastro selaku Presiden Direktur Absolute Service. Yang terhormat Bapak Brigjen Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso selaku Dirop Absolute Service. Yang terhormat Bapak Julian Rahmanto, yang terhormat Ibu Eka, yang terhormat Ibu Asri, yang kami hormati Ustadz Muhammad Siddiq LC MSc. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat Islam, iman dan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama hadir di acara tausiah pada sore hari ini di Masjid Joglo, di Musola Joglo Silaturahim dalam acara tausiah rutin yang dilaksanakan di hari Rabu. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana nanti kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya selaku pembawa acara pada sore hari ini membacakan susunan acara pada tausiah pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti yaitu tausiah sore hari ini yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Muhammad Siddiq LC MSc dengan tema sholat Jum'ah. Yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan yang empat penutup. Selanjutnya mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu acara inti yaitu tausiah dengan tema sholat Jumat yang akan dibawakan langsung oleh guru kita Ustadz Muhammad Siddiq LC MSc. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Absolute Group Bapak Haji Sastro, yang saya hormati jajaran direksi Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso, yang saya hormati Bapak Julian Rahmanto, saya hormati Bu Hajah Eka dan Ibu Asri Insani, juga kepada para karyawan karyawati Absolute Group baik yang online maupun yang offline. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah senantiasa memberikan nikmat kepada kita sampai kita bisa terus istiqomah ta'lim pada sore hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini kita akan membahas seputar fikih sholat Jumat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ibadah sholat Jumat adalah ibadah mingguan yang dilakukan oleh umat muslimin laki-laki
yang mana penting sekali ketika kita melakukan satu amalan, kita juga menyertainya dengan ilmu, sehingga amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penting kita mempelajari ilmu sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Yaitu sholat yang dilakukan pada hari Jumat. Dan kenapa dinamakan Jumat? Ya, ini dikatakan al-Jum'atu lijtima'in nasi fihi sholah, yaitu dikumpulkannya atau terkumpulnya manusia untuk sholat berjamaah, sehingga dinamakan hari itu hari Jumat, karena tidak ada hari Senin. Maksudnya sholat Senin, tidak ada kumpul di hari Senin berjamaah sholat besar-besaran, tidak ada. Ya, sholat Selasa tidak ada, sholat Rabu tidak ada, adanya sholat Jumat. Maka dinamakan Jumat lijtima'un nas lis-shalah, kumpulnya manusia pada hari itu untuk melakukan ibadah sholat, yaitu pengganti sholat duhur dengan nama sholat Jumat. Kemudian dinamakan juga, ada yang mengatakan lijtima'i Adam bihawa fi, kumpulnya Nabi Adam dan Hawa itu terjadi pada hari Jumat. Ya. Kemudian dikatakan juga bahwa diciptakannya Nabi Adam itu juga pada hari Jumat. Jadi hari Jumat ini luar biasa kalau kita lihat daripada sisi historisnya. Bahkan dari 7 hari yang Allah berikan kepada kita, itu rajanya adalah hari Jumat. Al-Jum'atu sayyidul ayyam. Jumat itu rajanya hari. Jadi dari 7 hari yang paling menduduki posisi tertinggi adalah hari Jumat. Dan malamnya juga, yaitu malam Jumat, menjadi panglimanya daripada seluruh malam. Makanya dikatakan al-Jum'atu sayyidul ayyam wa lailatuha sayyidul layal. Hari Jumat adalah rajanya hari dan malam Jumat adalah rajanya malam. Maka dari itu banyak umat Islam mengagung-agungkan, mengisi, memuliakan baik malam Jumat dan hari Jumat untuk benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hari spesial, hari raya umat Islam mingguan itu hari Jumat, ya. Dan kita harus lebih banyak lagi memperbanyak ibadah khusus di hari Jumat. Nah, sekarang kita membahas tentang sholat Jumatnya. Ya. Apa sih syarat daripada wajib sholat Jumatnya? Ada 7. Yang pertama itu adalah Islam. Orang yang kena kewajiban sholat Jumat itu Muslim. Kalau ada non Muslim sholat Jumat, wah agak masuk dah tuh. Ya, orang Islam. Yang kedua, ya, al-bulug. Bulug itu sudah mencapai batasan. Kalau laki-laki, madhab Imam Syafi'i 17 tahun. Jadi anak kecil sholat Jumat belum sampai kewajiban. Tapi boleh. Tapi yang wajib untuk sholat Jumat kalau sudah mencapai bulug atau balik. Kalau laki-laki 17 tahun atau di bawah 17 tahun tapi sudah mimpi basah. Ya, di basah, yaitu ngimpi begituan dah. Di bawah 17 tahun tapi sudah mimpi basah, itu sudah kena hukum balik. Wajib sholat Jumat. Ya, kalau perempuan 15 tahun atau di bawah 15 tahun tapi sudah haid. Itu kalau batasan balik maksudnya, ya. Laki-laki di sini. Itu kalau sudah usia 17 atau di bawah 17 tapi sudah mimpi basah. Itu sudah wajib sholat Jumat. Kemudian al-aqlu, berakal. Islam, balik, umur udah 20 tahun tapi gila. Oh, gak wajib sholat Jumat. Jadi udah Islam, laki-laki, udah balik, berakal, sehat, wajib sholat Jumat. Yang keempatnya huriyah, merdeka, bukan budak, bukan abid. Ya, zaman sekarang tidak ada perbudakan. Kemudian di sini dzukuroh, laki-laki. Laki-laki wajib sholat Jumat. Kalau perempuan tidak wajib, tapi boleh nggak perempuan sholat Jumat?
Oh, boleh, ya, silakan saja. Di masjid-masjid besar, apalagi di Masjidil Haram, itu perempuan-perempuan juga ikut sholat Jumat. Tapi yang wajibnya adalah laki-laki. Yang keenam, as-sihah, sehat. Kalau orang laki-laki balik kemudian berakal tapi sakit, boleh enggak sholat Jumat? Boleh kalau sakit. Ya, ya sakitnya sih kalau yang sakit berat, sakitnya pilek sama flu doang, tetap harus usahakan sholat Jumat. Ya, sehat. Kalau yang sakit dimaklumi, itu namanya udzur syar'i. Boleh. Kemudian iqamah. Iqamah itu mukim, menetap, bukan musafir. Musafir itu orang yang sedang melakukan perjalanan. Laki-laki tapi lagi bepergian, boleh enggak sholat Jumat? Boleh, karena musafir. Ya. Tapi dia enggak melakukan perjalanan, dia netap, diam aja. Wajib sholat Jumat. Kena hukum wajib sholat Jumat karena tidak melakukan perjalanan. Kemudian di situ mustautin. Nah, mustautin ini adalah orang yang netap, emang netap di situ, penduduk asli. Itu apalagi wajib sekali untuk sholat Jumat. Ya. Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui siapa saja yang wajib sholat Jumat. Kemudian apa? Kemudian lau hadara jam'un man la taljumul jum'ah ba'da zawal fayajubu lahumul insiraf ma lam yukhrimu bisalah illal marid. Jadi ketika masuk waktu itu memang orang-orang yang disebutkan tadi wajib untuk ibadah sholat Jumat. Kemudian syaratnya apa? Antusalla jamaah. Sholat Jumat syaratnya berjamaah. Jangan sendiri-sendiri. Bro, saya mau sholat Jumat ya. Mana? Enggak, disendirian aja di kamar. Enggak boleh. Orang sholat Jumat harus berjamaah. Namanya juga Jumat. Jumat itu berkumpul. Berkumpul banyak orang ya untuk sholat. Kalau independen dia sendiri saja itu bukan sholat Jumat. Jadi harus banyak orang. Kalau madhab Imam Syafi'i minimal 40 orang. Minimal 40 orang bisa dilakukan sholat Jumat. Ada lagi madhab yang lain di atas 40. Ada lagi madhab yang lain minimal 2 bisa berjamaah sudah sah sholat Jumat. Tapi Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i itu minimal 40 orang bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ada pertanyaan, Ustadz, kemarin lagi COVID kan begitu tuh, banyak yang kagak sholat Jumat. Akhirnya kita ngadain orang-orang yang mau sholat Jumat. Dihitung cuma 10 orang, Ustadz. Itu gimana? Karena orang pada takut. Yang nggak sholat tidak apa-apa karena wabahnya luar biasa. Tapi ada sebagian yang kumpul di masjid tetap ingin sholat Jumat. Tapi di bawah 40. Boleh nggak? Boleh sudah. Nah, kekhususan ada udzur syar'i tapi ingin melakukan sholat Jumat. Ya. Jadi segala sesuatu itu lihat di dalam kondisinya. Ya. Kemudian di sini antakuna kullaha fi waqti zuhur. Sholat Jumat waktunya itu masuk waktu zuhur. Tidak boleh sholat Jumat jam 11. Belum waktu zuhur. Jadi sholat Jumat sama ketika dia memasuki waktu zuhur. Ya. Kemudian di sini dijelaskan juga bahwa bagaimana jumlahnya. Tadi sudah dibahas bahwa jumlahnya kalau yang normal Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i itu 40. Kalau normal insya Allah kita banyak jamaah. Ya, di masjid-masjid bahkan banyak sekarang masjid sudah tidak tertampung. Ya, jumlah jamaahnya untuk sholat Jumat. Nah di sini arkanu khutbatai Jum'ah. Rukun khutbah Jumat. Ini bagi orang yang khotib, yang imam. Mohon maaf banyak orang yang jadi khotib tapi nggak tahu ilmunya. Sehingga ada rukun-rukun yang tidak dibaca sehingga sholat Jumatnya nggak sah. Itu banyak sekali. Pernah saya juga sudah tuh masjid sholat, saya perhatikan rukunnya aja.
rukunnya dapat nggak? Satu apa? Oh dapat, dua, tiga. Lah yang ketiga enggak kebaca. Wah nggak sah sudah. Gitu ya. Jadi memang harus diperhatikan rukun khutbah Jumat. Bagi khotib nih. Ustadz, saya mah nggak perlu. Kenapa? Saya mah bukan khotib. Siapa tahu suatu saat tiba-tiba khotibnya kita di masjid, khotibnya kagak ada. Kan banyak kejadian. Ya sakitlah di tengah jalan, bannya bocor lah dan sebagainya. Ada kejadian di satu daerah, itu masjid ketika khotibnya diundang, begitu jam 12 kurang 5 menit, khotibnya mendadak WA, maaf saya nggak bisa ngisi khotib, ban saya bocor. Tengah jalan masih jauh. Akhirnya ini pengurus, kamu saja. Enggak, saya mah kagak bisa. Kamu aja. Enggak, saya nggak bisa. Akhirnya saking di situ nggak ada yang bisa, nggak ada yang mau naik. DKM-nya bilang, ini kisah nyata dan ini rame itu. Dibilang katanya, mohon maaf jamaah sekalian, sholat Jumat libur. Ganti hari sholat zuhur katanya. Pas ditanya kenapa? Nggak ada yang bisa khotib. Itu dibilang. Tuh, jadi penting nggak kita minimal kita ini tahu minimal. Jadi setidaknya kita kalau parah-parahnya nggak ada sama sekali khotib, kita bisa naik. So, sebenarnya intinya cuma beberapa rukun saja selesai. Hanya 5 menit, 10 menit selesai sudah. Ya. Nah, ini dia ilmunya. Ilmu khotib. Ilmu khotib Jumat. Tapi bukannya kita meremehkan, jangan saya mau bukan khotib Jumat banyak, nggak bisa. Suatu saat bisa jadi tidak ada sama sekali, ya kita harus maju. Daripada kagak ada imam, kagak ada khotibnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, arkanul khutbataini khamsah. Rukun khutbah itu ada 5. Ini saja udah. Ya, yang pertama apa? Rukun khutbah Jumat. Pertama, hamdulillahi fiha, mengucapkan alhamdulillah di khutbah pertama dan khutbah kedua. Minimal apa? Alhamdulillah. Minimal gitu aja udah. Yang pertama tuh. Ya kalau panjang boleh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda, atau alhamdulillahi tatimmus sholiha, apa. Yang penting ada kalimat alhamdulillah. Itu pertama. Pujian kepada Allah. Yang kedua, rukun khutbah kedua adalah as-sholatu 'alan nabi. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad baik di khutbah pertama maupun khutbah kedua. Minimal sholawat pendek, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minimal begitu. Pertama, alhamdulillah misalnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 2 itu dapat. Ya. Yang ketiga, rukun khotib, ya rukun khutbah bagi khotib itu wasiat takwa fihima. Wasiat takwa itu kita mengajak jamaah untuk bertakwa kepada Allah. Boleh mengikuti ayat Quran, boleh pakai bahasa Arab yang bukan Quran. Contohnya yang Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu wasiat takwa versi Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian sekali-kali meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam taat ibadah kepada Allah. Nah, itu wasiat dari Quran. Yang bahasa Arab pendek boleh. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Selesai. Pendek tuh, minimalis. Minimalis, ya. Jadi yang keberapa? Yang ketiga, wasiat takwa. Ittaqullah, selesai, cukup. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya, itu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah qiraatu ayah minal Qur'an fi ihdahima. Baca minimal 1 ayat Quran di salah 1-2 khutbah, baik khutbah pertama atau khutbah kedua. Baca ayat, contohnya. Ayat apaan Ustaz? Saya mah enggak banyak hafal ayat. Ya udah Yasin kek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yasin. Misalnya, ya tapi jangan gitu-gitu juga. Masa enggak hafal yang lain? Ringkas banget, pelit gitu. Bacanya qul huwallahu ahad atau apa ya, surat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai. Minimal 1 ayat. Misalnya Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu 2 ayat. 1 ayat Yasin. Misalnya Alif Lam Mim. Selesai, enggak apa-apa. Minimal 1 ayat, minimal. Yang keempat, yang kelima
adalah ad-du'a lil mu'minin fis tsaniyah. Baca doa mukminin di khutbah yang kedua. Nanti tuh udah khutbah kedua habis, di akhirnya Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal, itu wajib, harus, itu jadi rukun. Pernah saya sholat Jumat saya perhatiin, rukun 1 oh ada, hamdalah. Rukun 2 sholawat oh ada, oke. Terus dia baca wasataf oh ada, ya. Yang keempat ayat Quran, oh dia baca ayat Quran, dia baca hadis. Jadi boleh Quran, boleh hadis. Oh oke. Penjelasan bebas. Nah, terakhir yang khutbah kedua saya perhatikan 1 2 oh ya. Pas terakhir dia tidak membaca doa mukminin, itu tidak sah. Nah, hati-hati tuh. Khotib kelewatan, wah, enggak boleh. Perhatikan loh, kok langsung doa Robbana atina fid dunya tapi enggak ada Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Itu harus. Makanya sering ya kita sholat Jumat itu juga terus aja dibaca di masjid manapun dibaca karena memang itu jadi rukun khutbah. Ya, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Langsung tutup sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Dah. Mau yang tambahan yang lain itu tambahan. Ya, barakallahu fiikum. Ya, ibadallah, innallah ya'muru bil adli wal ihsan, wa itu tambahan. Tapi 5 rukun ini kalau mau singkat, Ustadz boleh nggak saya ngamalin rukunnya doang? Boleh. Contohnya gini, ini paling singkat nih. Cuman jangan singkat-singkat banget gitu ya. Misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdalah tuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, 3 bahasa tahu. Ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Barakallahu li wa lakum. Selesai dah tuh. Rukun kedua, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ittaqullah. Gitu kan? Udah gitu apa? Baca Al-Qur'an 1 ayat misalkan Toha doang. 1 ayat juga. Begitu, udah gitu apa? Doa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Selesai. Sah salat, sah. Cuman viral nanti. Sholat khutbah tercepat. Iya. Nah itu yang penting dapat itunya sah. Penjelasannya bebas. Ya, penjelasannya bebas. Nah, itu dalam bahasa Arab. Makanya ada di beberapa daerah orang khutbahnya singkat. Kenapa? Dia mengambil inti-intinya saja. Ada orang sholat 5 menit 10 dalam khutbah 5 menit 10 menit. Kenapa? Karena beliau khotib itu mengambil inti-intinya saja yang tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa. Selesai duduk. Naik lagi begitu, Allahumma gfir, selesai. Sah. Enggak ada penjelasan yang lain, enggak ada. Berarti khotib tersebut mengambil inti-intinya dari rukun khutbah. Boleh enggak? Boleh kalau ditanya. Cuman jangan gitu-gitu amat, ya. Sayang jamaah berkumpul itu membutuhkan nasihat. Itu ladang dakwah, di situ khotib kesempatan untuk mengajak kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi bagusnya ya dijelaskan apa maksud daripada pembahasan khotib tersebut dari ayat atau hadis yang dibaca. Kalau ditanya sah. Cuman masyarakat kalau pulang Jumat ditanya, tadi khotib ngomong apa? Bahas apa? Gak tahu, gitu-gitu aja itu mah. Jadi sayang, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau dijelaskan, ya hadis itu, ayat itu dijelaskan dengan panjang lebar, apa tadi dapat dari sholat Jumat khotib bahas apa? Oh, bahas silaturahmi. Jadi katanya silaturahmi itu panjang usia, luaskan rezeki. Jadi ada manfaatnya. Jadi sayang jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lama. Ada masjid khotib dari jam 12 selesai jam 1. Apalagi daerah perkantoran. Belum waktu istirahat, belum makan, belum siap-siap yang lain. Ini khotib harus melihat kondisi, ya. Kalau di daerah perkantoran, ya, itu khutbah jangan lama-lama.
15 menit atau 10 menit selesai. Ya, karena kita membagi waktu, orang ada keperluan yang lain. Cukup rukunnya dapat, penjelasan singkat, padat, jelas, mantap. Ya, jangan terlalu lama. Bahkan Rasulullah SAW menyunahkan kalau khotib jangan terlalu lama, sholat yang agak lama. Ya, dan memang kalau bisa antara khutbah tema dengan surat yang dibaca oleh imam ini sesuai. Contohnya, khotib sedang membahas tentang ibadah haji, maka ayat yang dibaca imam pada sholat itu disesuaikan ayat yang menerangkan ibadah haji. Ini luar biasa. Itu namanya retorika dakwah. Jadi sesuai ayat yang dibaca pada sholat dengan tema yang dibahas dalam khutbah itu sesuai. Itu bagus. Tentang bab puasa atau Ramadan, puasa Ramadan. Ya dia baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Cocok. Tuh, khotib imam yang hebat itu adalah bisa menyesuaikan antara tema dengan ayat yang dibaca dalam sholat. Ya. Kemudian di sini banyak muskilah. Nah, ya. Lalu bagaimana? Di sini ada yang bertanya, Ustadz, apabila kita lagi sholat, tiba-tiba samping kita nih berisik atau main HP atau apa, boleh nggak kita nasehatin dia? Ya, di samping kita banget. Gimana? Katakan oleh Rasulullah SAW, ya, idza so'adal khatibu alal minbar, ya, fala takallam wa may yatakallam faqad lagaw. Apabila khatib udah naik mimbar, maka semua jamaah jangan ngomong, jangan bicara. Wa may yatakallam, barang siapa yang berbicara faqad lagaw, maka sia-sia sholat Jumatnya. Ya, paling sebentar aja kita lihat. Jangan ngomong, ini lagi sholat Jumat, jangan ngomong, ntar nggak sah sholatnya, dengerin imam khotib lagi, jangan, ya, termasuk kita jadi sia-sia, ya, fala Jum'atalah, maka dia dianggap tidak dapat pahala Jum'at. Makanya sudah kita dengan ilmu seperti ini, kita kalau sudah khotib naik ke atas mimbar, semua jamaah fokus ke khotib mendengarkan. Ustadz, boleh nggak khotib naik di atas mimbar dia khutbah, saya zikir aja? Nggak boleh. Walaupun zikir nggak boleh. Zikir nggak boleh Ustaz, subhanallah. Nggak boleh. Semuanya harus mendengarkan khotib. Walaupun zikir ibadah nggak boleh. Ya. Kemudian ada lagi, Ustadz, saya begitu masuk ke masjid, khotib udah keburu naik. Saya mau sholat tahiyatul masjid. Mana dahulukan sholat tahiyatul masjid dulu walaupun khotib sudah naik dan assalamualaikum, atau saya langsung duduk aja tanpa sholat tahiyatul masjid dengerin khutbah? Yang bagus dengerin khutbah, karena khotib sudah naik mimbar. Keharusan kita, khotib kalau sudah naik mimbar, fala yatakallam wala sholat. Gak boleh sholat, gak boleh ngomong, fokus kepada khotib. Tapi ada yang mengatakan, ya kalau memang mau sholat, silakan sholat tapi dipercepat. Ya, dipercepat, langsung dengarkan tausiah atau khutbahnya khatib. Ya. Kemudian di sini dikatakan juga, bagaimana Ustadz kalau kejadiannya misalnya seseorang sedang bertugas, ya, misalnya nih security. Dikala orang sedang sholat Jumat, otomatis kan harus ada yang bertugas untuk menjaga keamanan harta, jaga keamanan aset, jaga keamanan lingkungan. Soalnya kalau tidak dijaga, semuanya sholat Jumat, maka bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah boleh? Pertanyaannya begitu. Apakah boleh seorang laki-laki yang Islam, yang mubalik, yang berakal, ya, yang balik, berakal, tidak sholat Jumat padahal sehat dan waktunya ada, tapi dia sedang tugas? Dikatakan di sini, ya, Imam An-Nawawi mengatakan, ya, wa minha ay yakhafu ala nafsihi aw malihi aw ala man yalzamuhu nadba minhu min sultanin aw gharihi mimman yadlimuhu. Dikatakan
bahwa di antara uzur-uzur Jumat dan sholat Jumat. Jadi boleh tidak sholat Jumat, boleh tidak melakukan sholat Jumat atau meninggalkan sholat Jumat apabila adanya kekhawatiran atas nyawa atau harta, baik bagi dirinya sendiri atau pihak-pihak yang wajib dilindungi. Ya, baik kekhawatiran dirinya atau kekhawatiran pihak-pihak yang menjadi tanggung jawabnya untuk melindungi pihak-pihak tersebut, ya, baik pemerintah atau non pemerintah atau yang lainnya dari kezaliman, dari sesuatu yang tidak baik. Itu dibolehkan. Ini menurut Imam Nawawi dalam kitab Raudatul Thalibin juz 1 halaman 345. Jadi boleh, khusus security ini. Security ngejaga boleh, yang lain sholat, dianya menjaga, tidak sholat, gak apa-apa. Kenapa? Karena ada kekhawatiran apabila dia tidak sholat, kalau dia tidak menjaga, dia malah sholat Jumat, ada kekhawatiran sesuatu akan terjadi kezaliman, baik dirinya atau orang lain atau harta benda yang harus dilindunginya. Ya, ini termasuk udzur syar'i dalam kitab Raudatul Thalibin Imam Nawawi. Kemudian dikuatkan lagi, ya, di sini dikatakan juga wa mimma ya'dziru bihi fi tarkil jum'ah wal jamaah au fuddarar min ma'isyah yahtajuha au malin istajaru ala hifdih. Termasuk udzur syar'i, artinya yang dibolehkan, ya, apa? Dalam meninggalkan sholat Jumat dan berjamaah sholat adalah kekhawatiran kerugian dalam pekerjaan yang ia butuhkan atau harta yang ia sewa untuk menjaganya. Ya, dikhawatirkan ada kerugian dari tanggung jawabnya itu kalau dia sholat Jumat. Nah, makanya dibolehkan tidak sholat. Ya, ini di dalam kitab Al-Insaf juz 2 halaman 212 menurut Syekh Abu Hasan Ali bin Sulaiman Al-Mardawi. Jadi luar biasa Islam itu. Ya, artinya ad-dararu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Kan dilarang kalau kita ninggalin sholat Jumat, betul ya? Gak boleh kita ninggalin sholat Jumat udah sehat balik, gak boleh. Tapi kalau ada madarat di situ, maka dibolehkan untuk meninggalkan karena ada sebab udzur syar'i. Nah, di sini juga membuat keyakinan buat para security jikalau sedang bertugas diharapkan untuk profesional dan benar-benar syariat ini membolehkan untuk tidak sholat karena ada hal-hal yang perlu dilindungi dan perlu dijaga, dan tentunya diganti dengan sholat zuhur, ya. Ada lagi, Ustadz gimana begitu ke masjid tahu-tahu sholat Jumat udah selesai. Ada orang tuh sholat ke masjid, begitu masuk ke masjid ya udah selesai sholatnya. Itu gimana? Ya, niat sholat duhur niatnya sholat Jumat, jadi pahala Jumat karena dia tidak disengaja, tidak ada kesengajaan. Bisa terjadi nggak begitu? Bisa terjadi. Waduh, kesiangan nih bangun, mandi siap-siap jalan, macet pula begitu. Kok diam aja di masjid sepi. Ternyata udah lagi tahiyat akhir. Begitu masuk, udah selesai. Tapi niat kita apa? Udah niat pengen sholat Jumat. Sholat duhur maka dianggap sholat Jumat. Tetap Allah menghargai niat kita. Hanya orang baik niatnya baik dicatat baik. Gitu ya. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan seputar sholat Jumat. Dan hendaklah benar-benar ajaran Islam kita amalkan termasuk sholat Jumat. Jangan kita ketika sholat Jumat kita berbicara, kita melakukan hal-hal yang tidak baik atau berzikir. Jangan. Ketika khotib sudah naik mimbar, kita disyariatkan untuk mendengarkan sampai selesai. Dan bagi khotib hendaklah memakai ilmunya, rukun-rukun khutbahnya hendaklah dilakukan yang 5 tadi. Apabila salah satu tidak dilakukan maka tidak sah sholatnya. Dan mudah-mudahan kita semua terus lakukan untuk terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan misalnya diantaranya, Ustadz, apa sih sunnah-sunnahnya dalam
Jumat, banyak kalau kita membahas sunnah-sunnah hari Jumat. Misalnya mandi sunnah ya. Jadi kalau mau berangkat sunnah tuh mandi dulu, mandi sunnah ya, mandi sunnah. Kemudian apa? Pakai wangi-wangian, tatuyub. Pakai wangi-wangian parfum non alkohol. Itu sunnah tuh. Kemudian apa? Siwak ya, siwak. Zaman sekarang mah gosok gigi bersih-bersih. Ya, kemudian pakai baju yang terbaik. Pakai baju yang bersih dan terbaik di hari Jumat menghadap Allah. Itu luar biasa. Jadi banyak sunnah-sunnah. Sunnah-sunnahnya lagi kalau datang ke masjid lewat pintu A, pulangnya lewat pintu B. Ya. Kemudian lagi banyak apa? Baca surat Al-Kahfi dan lain sebagainya ya. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustadz atas ilmu. Ternyata Islam luar biasa Ustadz. Di balik wajibnya seorang laki-laki sholat Jumat, ternyata banyak uzur-uzur yang bisa mentoleransi kita Ustadz untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Ada beberapa tadi yang sempat disampaikan oleh Ustadz. Tapi selanjutnya kita menuju sesi selanjutnya, yaitu sesi yang ketiga, sesi tanya jawab. Mungkin dari sini banyak teman-teman dari jamaah laki-laki yang akan mengajukan pertanyaan mengenai sholat Jumat begitu. Saya rasa silahkan yang mau mengajukan pertanyaan, waktu dan dipersilakan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada saat baju tidur, apakah khutbah Jumat itu kan wajib ya? Kalau kita ketinggalan khutbah Jumat, nih, kalau bagian sholat. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Yang pertama, kalau kita maksudnya tertidur itu jamaahnya ya, bukan khotibnya. Jadi Paroy nggak mendetil bicara, soalnya bagaimana kalau lagi khutbah itu kita tertidur, itu khotib apa jamaah, kan perlu detail juga. Ya kalau khotibnya tertidur ya udah selesai itu. Ya, ini maksudnya jamaahnya ya. Jadi jamaahnya mendengar khutbah dari khotib, jamaahnya tertidur. Itu bagaimana batasannya? Selama tertidurnya duduknya mancak bumi, artinya sila ya. Walaupun dia tertidur pulas sampai bahkan maaf ngorok ya, itu sah, tetap tidak membatalkan wudhu. Karena apa? Posisinya mancak bumi. Dalam ilmu fikih tidak membatalkan wudhu, tidak buang angin walaupun tidur. Tapi kalau posisi tidurnya tidak mancak bumi, begini nih udah. Kalau begini sila itu masih boleh ya. Cuman memang tidak dapat pahala, nggak dengerin khutbah, betul ya. Cuman sah nggak sholatnya? Sah, cuman nggak dapat pahala karena tidak mendengarkan khutbah. Nah, yang duduk nggak boleh kalau udah senderan begini deh. Wah, enak banget itu gini. Nah, ini sudah berbeda duduknya ya. Itu dikhawatirkan bisa buang angin ya ketika dia karena tidak sadar ya. Jadi posisinya yang dilihat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Ustadz kita kagak dengerin khutbah, toto dapatnya sholatnya doang. Udah, kita sempurnakan dengan sholat zuhur. Karena banyak orang niatnya sholat Jumat tapi dia nggak sholat Jumat tapi dapat niatnya. Jadi sholat zuhurnya dapat pahala sholat Jumat. Tapi memang harusnya kalau udah sholat Jumat ya jangan datang terlambat banget ya. Jangan terlambat sekali karena itu tidak sempurna dan disempurnakan dengan syukur niatnya sudah dapat sholat Jumat. Seperti itu. Bagusnya memang mendekati Jumat ya kita datang lebih awal. Bahkan ada keutamaan orang yang datang pertama kali. Orang siapa yang datang pertama kali ke masjid untuk sholat Jumat,
dapat pahalanya kayak binatang onta. Ya. Yang kedua, gelombang kedua dapat pahalanya kayak dapat sapi. Yang makin lagi ya, makin lagi lewat kambing, makin lagi telur. Makanya orang yang udah sholat Jumat datang itu dapat apaan tuh selain telur? Kotorannya. Begitu ya. Tapi aneh bin ajaib, saya pernah ngalamin ada orang datang ke masjid itu setelah sholat Jumat. Ceritanya, kamu kenapa datang sholat nggak tadi? Enggak, datangnya habis sholat. Kenapa? Biasa kotak amal. Gitu dia bilang. Ternyata pengen ngitung kotak amal biar dapat bagian. Ada orang-orang yang model begitu. Ya bukan sholat Jumat tapi pengen ngitung kotak amal, semeleng dikit lumayan katanya. Itu luar biasa ya. Jangan sampai seperti itu. Baik, terima kasih. Itu Pak Roy ya. Baik Pak Roy, terima kasih atas pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan Pak Roy yang pertama itu mewakili pertanyaan kita semua, Ustadz. Oh ya, Karena berarti tukang tidur semua. rata-rata mereka ada kusuk-kusuk pada saat sholat Jumat. Gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang offline yang sekolah ini. Silakan. Silakan, Pak Daniel. Waalaikumsalam. Ibadah salat Jumat itu kan wajib bagi Iya. bukan hanya gugur atau gugur di rumah. Bagi atau Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila ada wanita ahwat ikut sholat Jumat, apakah sudah gugur sholat duhurnya atau sholat Jumat terus sholat duhur lagi? Yaitu sholat Jumat itu pengganti sholat duhur. Kalau memang sudah diyakini kita memang sholat Jumat, ya sudah tidak usah, karena sudah sholat Jumat, ya tidak usah di sholat duhur lagi, karena sholat Jumat mengganti sholat duhur. Kedua, apabila perempuan ingin sholat duhur, tidak sholat Jumat ini, apakah itu pada waktu masuk duhur bersamaan dengan orang di masjid atau nunggu dulu? Ya, orang kalau sholat ketika sudah masuk waktu sholat, jadi dalam masjid azan terus khotib, perempuan ya ibu atau siapa ahwat di rumah ya sudah sholat ketika masuk, gak harus nunggu orang sholat selesai sholat Jumat, karena waktu sholat sudah masuk. Jadi tidak bisa patokannya kepada masjid yang masih sedang melakukan sholat Jumat laki-laki ya. Ibu-ibu ini, mbak-mbak ini jam 12 nih, bisa jadi kalau keluarnya orang sholat Jumat paling cepat 12:30 ya, apalagi khotibnya kalau semangat banget sampai jam 1, 1:30. Waduh ya, nanti kalau patokannya itu nanti ahwat ini bisa lama melakukan sholat duhur. Jadi boleh sholat duhur bagi yang tidak sholat Jumat, maksud yang perempuan itu di waktu setelah masuk waktu sholat duhur, tidak harus menunggu bubarnya orang-orang sholat Jumat. Seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Lagi? Mungkin satu lagi Ustaz dari saya Ustaz. Luar biasa MC juga, insyaallah. Ustaz izin bertanya, jika seorang laki-laki yang meninggalkan sholat Jumat secara berturut-turut selama 3 kali, sebanyak 3 kali tanpa uzur, itu apakah memang dia secara otomatis itu keluar dari Islam Ustaz? Mohon penjelasannya.
Ya, dalam sebuah hadis juga dikatakan begitu. 3 kali berturut-turut orang gak sholat Jumat dengan sengaja ya, sengaja sudah keluar dan harus syahadat lagi. Ya, kenapa? Karena dia menentang perintah Allah. Datang waktu sholat Jumat, saya mah agak sholat Jumat biarin aja. Ya, sengaja itu tidak ada udzur syar'i sakit, tidak ada hujan, tidak ada hal-hal yang lain. Yang kedua begitu juga, yang ketiga begitu juga, berarti menentang Allah ya. Dalam arti di sini adalah dia syahadat lagi atau memang dia harus benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa pentingnya sholat Jumat dan tidak boleh tidak apalagi menantang. Bisa sholat tapi nggak mau sholat. Ini 1 kali sholat aja dosa besar. Maksudnya 1 waktu menantang tidak sholat tanpa ada udzur syar'i itu dosanya luar biasa, dosa besar. Apalagi sampai 3 kali, apalagi sampai berkali-kali. Bisa jadi Allah murka kepadanya karena berkali. Ya, kita orang Islam kecuali tadi kalau security ya atau ada tugas, bukan security saja dokter gitu ya. Orang lagi pasien nih, dokter objin lagi operasi berjam-jam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, sholat Jumat. Tar dulu pasien bentar. Itu lagi operasi. Tahan dulu ya sakitnya ya. Itu lagi jahit. Tar dulu sholat Jumat. Mana khotibnya lama 1 jam. Ini ke pasien. Dok, ini gimana dok? Gimana dok? Ya. Jadi ada udzur-udzur syar'i yang membolehkan tidak sholat Jumat kalau memang ada kekhawatiran bahaya di situ ya. Tapi kalau biasa saja dia sengaja, sholat Jumat malas, hanya sekedar malas, itu pertanyakan dan dosa. Ya, jadi harus bertobat kepada Allah. Jangankan 3, 1 saja, 1 kali sholat Jumat nggak sholat disengaja, itu dosa besar. Harus bertobat, taubatan nasuh. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz atas. Mungkin ada lagi dari offline. Kalau tidak, saya coba rangkum untuk fikih sholat Jumat hari ini. Sholat Jumat merupakan ibadah mingguan pengganti sholat zuhur yang perlu menggunakan ilmu agar ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Jumatu Sayyidul Ayyam, itu hari Jumat adalah rajanya hari. Wajib syarat Jumat adalah muslim, balik, berakal, merdeka, laki-laki sehat dan menetap. Syarat dilakukan sholat Jumat adalah berjamaah minimal 40 jamaah atau 40 orang. Yang kedua, masuk waktu zuhur. Selanjutnya, rukun khutbah, mengucapkan alhamdulillah di khutbah pertama dan kedua. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, ajak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baca minimal 1 ayat Quran di khutbah, membaca khutbah minin di khutbah kedua. Apabila khotib sudah naik mimbar, maka semua jamaah harus mendengarkan khutbah. Uzur meninggalkan sholat Jumat apabila ada kekhawatiran kehilangan nyawa, harta benda yang harus dilindungi dari kezoliman. Yang kedua, dikhawatirkan ada kerugian. Demikian rangkuman fikih sholat Jumat. Untuk selanjutnya acara penutup, mari selanjutnya kita tutup dengan doa. Silakan Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Baik jamaah sekalian, baik offline maupun online, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan manfaat kepada kita dan manfaatkan oleh dan Allah terus memberikan tambahan ilmu manfaat kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna minas salihin. Allahumma ja'alna Rabbana taqabbal minna tasmi alaina tawwabur rahim. Rabbana la tada' lana fi maqamina dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala
Walhamdulillah. Demikian tausiah fikih pada hari ini dengan tema sholat Jum'ah. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Selanjutnya mari bersama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma ya asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa Kemudian kalau ada salah-salah kata kami dari pembawa acara ucapkan permohonan maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa